Pernah enggak Pak Daud menghadapi tingkat tinggi? Pernah. Satu kali, tahun 2011. Tepatnya bulan Januari. Waktu itu saya dipanggil sama jenderal. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil ke Cikias. Saya temenin kamu. Saya datang, langsung ke Cikias. Saya lihat, wah ada santet ini. Santet tingkat tinggi, kiriman India. Wah, impor punya nih ya. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung ibu ketemu saya. Bu Ani Yudhoyono. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Ya. Penyantetnya ini ibu, benar penyantet namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi enggak? Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama. Imbang. Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Dalam hati saya, mungkin ini saya, kalau pertarungan ini, kalau dia yang mati atau saya yang mati. Kalau kalah, tidak ada yang bisa lolos, dua-duanya hidup. Ngerti enggak? Saya ngomong, ibu, karena ini lawan yang berat. Seumur hidup saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang. Tapi, kalau ini tugas untuk keamanan negara, saya akan lakukan. Karena saya tahu, tidak boleh bertanya dan tidak boleh membantah. Saya laksanakan tugas ini. Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini, kalau saya gugur, aku minta satu hal. Apa? Tolong anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Kenapa? Dalam hati saya, aku ragu juga untuk hidup. Kenapa? Lawan yang seimbang. Bisa dua-duanya mati atau salah satu yang mati. Saya belum pernah menghadapi seseorang yang punya kemampuan spiritual, kemampuan batin, kemampuan segi semuanya sama adalah. Saya tahu tokoh ini dianggap dewa. Ya. Dan saya minta anak-anak saya dikuliahkan sampai selesai. Sehingga saya jalankan tugas ini dengan tenang. Baik. Langsung jenderal ngomong, saya pelihara keluarga kamu. Selesaikan tugas kamu untuk keamanan negara. Ya udah. Itu yang minta langsung oposisi, lawan dari presiden. Saya, berapa lama kamu bisa selesaikan ini? 3 bulan. 3 bulan. Kalau dia yang mati atau saya yang mati, atau dia yang hidup, saya yang mati, itu aja jawabannya. Udah. Waktu itu saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri saya, mami sini dulu sama anak-anak saya. Ini sertifikat semua, ini bisnis ini semua. Lah ada apa? Tidak apa-apa. Ini mami bisnis ini, mami jaga baik-baik. Tolong hidup yang hemat, gini-gini. Lah ada apa, papi? Dalam hati saya, aku tidak tahu apakah aku bisa melihat lagi kalian. Udah. Karena apa? Lawan yang seimbang itu paling berat. Udah. Saya akan keluar, saya akan tugas mami. Jarang tidak bisa ketemu mami. Langsung 3 bulan untuk pertarungan yang berat ini, saya cari di luar rumah, jangan di rumah saya, rumah orang. Saya dikasih posisi di Jakarta. Langsung ular-ular berdatangan, pakai seruling itu. Saya doa, dalam nama Yesus, ularnya kabur. Setelah itu ada trisula, 3 gini, lempar. Ada dewa, ini ular. Demi nama Yesus, blak. Trisulanya kena sini saya, blak, tas, gitu. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Saya dikirim. Dewa bertangan banyak. Keluar.
kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa, dalam nama Yesus, des, lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu, udah terasa, des, putus nyawa. Selesai tugas. Jenderal, siap. Tolong dicek di India. Target selesai. Mati Daud. Beres. Tek. Saya dipanggil. Tahu enggak lawan saya waktu itu apa? 2011. Selesai. Selesai. Target selesai. Nah, setelah itu jenderal ngomong, dukun besar aja mati, apalagi dukun-dukun kecil. Nah, izin jenderal, saya tidak selamanya hidup seperti ini terus. 2014, siapapun presidennya, saya tidak akan jaga lagi. Kenapa Daud? Udah, saya cukup mengabdi untuk negara 10 tahun. Nah, dalam hati saya, nanti kalau saya punya lawan seperti itu lagi berulang-ulang gimana? Betul? Betul? Berulang-ulang ketemu lawan seperti itu ya pusing juga, betul? Nah, tahu enggak? Kemarin beberapa minggu yang lalu ada pengusaha, salah satu orang terkaya di Indonesia dan di Asia. Nomor berapa pokoknya, dia ketemu saya. Daud, dia yang selama 10 tahun yang bantu saya waktu pengamanan presiden dulu untuk saya operasi keliling jaga itu. Daud, 10 tahun kamu menjaga presiden. 10 tahun kamu mengabdi untuk negara. Sekarang sudah waktunya aku mau beritahu kamu. Daud, mau enggak kamu jadi gembala? Kamu tunjuk gedungnya, saya beli. Tinggal kamu tunjuk aja. Kamu pilih mana? Kamu dirikan gereja. Kamu jadi gembala, jadi pemimpin umat. Saya kasih semuanya. Sponsor. Hari ini. Bukan janji. Hari ini. Saya tulis. Beli gedungnya langsung. Surat semua izin saya urusin. Bapak, saya bukan panggilan jadi gembala. Saya tidak akan dirikan gereja. Kenapa Daud? Karena tangan saya penuh dengan dosa dan penuh dengan darah. Saya tahu diri Bapak. Saya tidak akan jadi gembala dan tidak akan mendirikan gereja. Loh kenapa Daud? Saya terlalu banyak berdosa. Kalau Tuhan masih beri kesempatan saya untuk memperbaiki hidup saya, itu sudah bagus. Benar, ini hari ini loh Daud, langsung saya tanda tangan ini. Cek. Gedung mana? Lunas. Anda. Saya ingin hidup tenang. Saya ingin melayani Tuhan. Apa gini? Kamu ingin apa? Coba, tidak mau saya. Biar saya seperti ini, tetap melayani keliling-keliling di tempatnya Pak Irman. Amin. Saya tidak mau. Karena waktu Yesus nemuin saya, dia berkata, Daud, kamu tidak boleh jadi gembala. Karena engkau kupanggil untuk memberitakan Injil. Waktu saya bertobat, saya ketemu Yesus sendiri. Saya tahu panggilan hidup saya. Tidak mau jadi gembala. Dan waktu itu saudara, ini pengusaha, salah satu orang terkaya di Asia. Kamu tinggal ngomong, tinggal tulis. Kamu apa? Kamu mau bisnis apapun saya bantu. Saya tidak mau. Saya diberi kesempatan. Kalau saya bisa kembali ke masa lalu, saya akan memperbaiki masa lalu. Tapi saya tidak mungkin kembali ke masa lalu. Gitu. Saya hidup untuk sekarang dan masa depan. Jadi lebih baik, ya saya memperbaiki hidup saya. Untuk menebus kesalahan di masa lalu saya tidak bisa. Hanya Tuhan yang bisa ampuni. Tapi setidaknya Bapak, apa? Mengurangi dosa itu tidak bisa. Tapi bisa memperbaiki. Yang bisa mengampuni dan menghapus dosanya Tuhan. Saudara, satu hal. Selama kita ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukan. Karena ada waktunya kita tidak ada kesempatan lagi. Betul? Nah, itu saudara,
Jadi kalau saudara menghadapi santet seperti ini, ingat, lawan, jangan takut. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus.